Siapa atau apa yang menjadi motivasi pertama Ibu untuk menjadi seorang guru? Motivasi pertama saya dulu adalah cita-cita saya sejak kecil ya. Saat itu di timur rumah saya yang di Magelang itu ada lapangan. Nah, biasanya kami bermain peran di sana dengan teman-teman sepermainan. Nah, saya itu sering menjadi gurunya gitu. Siapa orang yang paling mendorong Ibu untuk mengambil jurusan pendidikan Ibu? Ibu saya. Ibu ya. Kalau dulu pertama saya masuk kuliah itu, saya cuma yakin gitu, nanti pasti akan ada jalan. Sosok inspiratifnya Ibu mohon diceritakan. Jangan lupa subscribe, pencet tombol merah, tombol merah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sosok inspiratifnya Ibu mohon diceritakan. Sosok inspiratif saya yang kedua adalah Ibu Eni Nurhayati atau dipanggil Bu Atik. Saya Ibu kembar katanya ini. Iya, katanya mirip dengan saya, positif dan sebagainya. Katanya banyak yang salah. Sebenarnya dulu tuh saya masuk ke Condong Catur ya. Jadi dulu pertama saya di Condong Catur, saya mengenal beliau, dikenalkan. Saya mengenal beliau hanya setahun. Kemudian saya berdua sama beliau itu dipindah ke Kadisoka karena Kadisoka membutuhkan guru yang istilahnya faknya, jadi ahlinya. Jadi Bu Ati itu adalah ahli IPA, saya dianggap ahli bahasa, dianggap dong ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian dimutasi ke sana. Nah, dari situlah saya belajar sama beliau yang sangat mendukung semua semangat saya ketika saya melukro. Beliaulah yang menggugah semangat saya ketika saya bisa kemana-mana itu juga karena beliau yang selalu mendorong saya untuk selalu bisa mencoba berbagai banyak hal. Juga beliau yang makanya menjadi tokoh inspiratif saya adalah Bu Eni Nurhayati atau orang mengenal dengan kata Bu Ati, seperti itu karena beliau juga berprestasinya sangat luar biasa. Wow. Baik, berarti di setiap perjalanan Ibu saat ini beliau juga menjadi orang yang mendorong ya selain dari keluarga. Betul, bahkan tidak hanya mendorong dan pasti ketika ada kegiatan saya berdua lah yang selalu berangkat kemana-mana itu. Namanya sangat heran kok mesti berdua gitu karena ketika beliau mencoba saya juga mencoba. Ayo, yang penting berusaha untuk masuk dulu, hasil belakang. Dan alhamdulillah kadang jadi satu kegiatan itu selalu mesti menjadi satu kegiatan. Siap. Di perjalanan ini pastinya peran keluarga sangat penting ya, selain teman-teman, selain keluarga inti. Bagaimana sosok suami Ibu di kala perjalanan karir Ibu dan anak-anak? Alhamdulillah dulu sebelum menikah ya itu saya sudah ngomong kalau saya kerjanya seperti ini. Jadi saya udah ngomong kalau saya itu berangkat jam 6 kadang bisa pulang jam 6 kembali itu baru bisa sampai ke rumah lagi. Dan alhamdulillah suami saya itu mengerti sekali. Jadi kalau saya harus seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau pas umpamanya besok mau ujian pun banyak anak datang ke rumah saya atau saya harus pergi ke sekolah malam-malam itu pun beliaulah yang mengantar saya, yang mendampingi saya. Jadi selalu mendukung saya di karir saya sebagai guru. Bahkan apapun anak-anak juga sangat mendukung, apalagi sekarang sudah gede-gede. Jadi kalau ibunya mau kemana itu ya hati-hati ya seperti itu, hanya memberi nasihat dan jangan lupa nanti oleh-olehnya. Nah, itu selalu yang diusahakan. Jadi kalau ibunya pergi kemana-mana oke-oke aja asal oleh-olehnya jangan lupa. Sangat mendukung. Betul. Maka dari itu sebabnya kalau pergi kemana itu Ibu selalu tidak lupa bawa oleh-oleh. Siap, berarti
arti keluarga dalam perjalanan kalian itu sangat mendukung dan menjadi motivasi ibu Terus menjadi selama. sangat mendukung. Siap. Moto hidup ibu ikhlas. Kenapa ibu? Ya, kita harus ikhlas menjalaninya karena ketika kita itu tidak ikhlas itu menjadi berat. Makanya ketika saya kadang menghadapi suatu permasalahan yang istilahnya saya tidak bisa menyelesaikannya, ya sudah saya nggak bisa jauhin semeleh, ya udah selesai gitu aja. Saya anggap selesai, saya bisa seperti segini, nanti Allah lah yang akan melanjutkannya kembali. Ya saya seperti itu. Jadi kalau saya sudah tidak mampu untuk melakukannya, ya sudah saya serahkan bahasa Jawa itu, saya pasrahkan saja. Nanti Allah lah. Seperti sekarang lah, saya dulu ketika ada pandemi pertama itu ya saya juga ngelokro ya. Saya dituntut untuk di kelas lalu kelas 6 hasilnya harus bagus gitu kan. Nah, ternyata di tengah perjalanan diputus begitu saja. Anak-anak juga protes, wali murid juga protes. Kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika mau SMP ya sudahlah, ya Allah pasti rezeki anak itu sendiri-sendiri. Dan betul anak-anak yang luar biasa ya masuk ke SMP yang luar biasa. Anak-anak yang biasa ya sesuai usahanya ya masuk ke SMP yang ya selevelnya yang dia lakukan. Ya udah berarti anak membawa rezeki sendiri-sendiri. Seperti itu kadang wis mentok gitu, saya udah nggak bisa apa-apa, ya sudah wis semeleh bae lah. Ikhlas aja lah, mau gimana mal Allah gitu. Iya, betul sekali. Karena kalaupun dipaksakan, kalau memang belum saatnya memang tidak bisa ya Bu. Yang penting kita sudah maksimal. Siap. Luar biasa sekali loh. Ikhlas itu kata cuma 6 huruf, tapi pengimplementasinya itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Mungkin mengucapkan ikhlas cuma 2 detik loh. Jujur saya sendiri, saya pribadi ketika menjadi pendatang dan orang baru di Jogja, 2 sosok menurut saya yang perlu saya contoh adalah beliau dan suami. Beliau dan suami itu tipikal orang yang tidak pernah mikir, dalam artian ketika membantu seseorang atau ketika memberikan uluran tangan ke seseorang itu tidak pernah berpikir 2 kali. Ketika mampu ya sudah. Ketika contoh misalnya harus menjemput di kala malam, tidak melihat kata lelah, tidak melihat kata ini, udah jemput aja. Atau ketika ada sesuatu tinggal dilakukannya enteng gitu. Itu pernah saya sampaikan ke suami, dan memang ilmu itu yang saya gunakan untuk ya benar Bu, ketika di satu titik yang mentok udah, karena memang kalau memang dipaksakan mau apa gitu nggak akan tercapai juga. Siap. Hasil karya dan buku ini Bu Juni luar biasa sekali. Dari senang membaca akhirnya menulis. Betul sekali Mbak. Sangat banyak sekali. Iya. Awalnya terinspirasi atau tercetus atau apakah yang menjadi motivasi ibu untuk harus nulis banyak nih? Gitu. Dulu tuh pertama menulis itu karena kebutuhan di kelas 6 itu. Jadi kadang kita hanya diberikan kisi-kisi gitu kan. Tapi ketika mau menjelaskan ke anak-anak kan bingung. Sehingga saat itu ada kita ngobrol-ngobrol lah gitu loh sama Ibu Ati itu, terus akhirnya ada buku gitu kan. Terus akhirnya karena seperti itu kita itu ke Larasukma. Nah kita curhat di sana dengan bosnya itu namanya Pak Joko di Purwomartanis itu. Terus beliau itu menyambut baik apa yang kami pikirkan gitu loh, sehingga kami diwadahi untuk bisa membuat buku namanya Bina Ujian saat itu. Dan sampai sekarang saya masih menulisnya. Dari saat itu sampai sekarang, terus beliau berarti ya ayo nulis gitu. Beliau langsung banget. Pada saat itu kami tuh hanya pulang dari bedah kisi-kisi kayak orang ngalamun, terus membayangkan umpamanya ada tertuang gitu, itu kan nanti enak gitu ya. Nah akhirnya ya itu kami main gitu, pulang dari bedah kisi-kisi itu tuh main gitu. Telepon Pak, ada di rumah, ada mau main Pak? Ya orangnya sangat welcome juga. Purwomartanis sini kok dekat dengan sini. Terus kita main, terus ya cuma curhat gitu. Pak kami mau gini gimana? Oh saya wadai gitu. Siap gitu. Saya akan selalu membantu setiap guru gitu. Akhirnya sejak saat itulah kami dirangkul oleh beliau untuk menjadi penulis dari LKS-nya semua, bahkan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu pertama kali itu saya setiap nulis itu mesti 6 buku saat itu, 6 tahun berarti.
per semester. Per semester. Ya, jadi kalau setahun itu 12 wah. Kita ujian itu satu itu yang dari Larasukma sendiri, yang dari satu penerbit itu. Ya karena kami saat itu mikirnya penting bagi ilmu, nggak usah mikir uang dan sebagainya. Jadi beliau juga enak-enak aja. Jadi kalau ada nih uangnya untuk kalian ya udah kayak gitu, jadi enak-enak aja. Sampai sekarang ya kayak gitu. Ketika beliau nggak ayah beri dipanggil mau ngambil honornya enggak ya. Nah itu dari pertama kali sebenarnya itu. Terus kemudian karena melihat tulisan seperti itu ternyata katanya bagus dan mempunyai posisi tawar jadi bergenainya di Sleman itu ternyata lantit itu, sehingga di mana-mana mengenal saya, banyak mengenal Bu Atit dari situ. Oh penulis LKS Ultra itu. Saya dulu nggak pernah jenengan yang namanya ini aku kok tahu gitu. Ternyata ya dari lantit itu wala ya Allah, ternyata itu yang membuka jalan. Kemudian ada yang menawarkan kami namanya Kanwa Publisher. Nah itu sebenarnya dulu adalah ya kayak kakak saya di Jogja ini. Nah itu yang dulu saya numpang di sana, terus ditampung, terus dia tahu saya juga suka menulis, ditawari juga. Akhirnya bikin buku bertiga, jadi buku mapel ujian untuk bahasa Indonesia, IPA sama matematika. Saya yang diberi bahasa Indonesia. Nah sejak saat itulah semakin orang banyak mengenal kami bertiga itu loh, termasuk saya. Jadi di mana-mana tahunya wajah saya itu. Kalau saya tuh malu nggak ngerti kok bisa ya. Itu yang dulu pertama kali. Terus ya Kanwa Publisher itu sama Larasukma itu yang cuma unek-unek terus disambut baik sama realisasikan. Iya sama kepalanya langsung sama pimpinannya sampai sekarang itu. Saya sangat welcome keluarga juga orang ke rumah saya yang biasa. Ada dia itu bos besar. Karena dasar ikhlas tadi, kemudian sesuai dengan kebutuhan, gayung bersambut, banyak sekali yang menolong, kemudian akhirnya nama menggema di mana-mana ya Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di titik pernah nggak sih Bu berpikir, Bu, anakmu berhasil loh, pernah nggak Bu? Walaupun hanya di angan-angan atau di hati, saya mampu membuktikan gitu. Beliau udah tahu sendiri. Oh iya. Ketika saya setiap mau lomba atau setiap ada pekerjaan apa itu saya mesti kadang ke sana. Aku didongake ya Mbak. Gitu, ditonyakin kenapa aku harap lomba ini gitu. Oh jauh kayak gitu. Nanti kalau saya dulu pas pernah ke Padang itu dapat berapa ya 5 juta kalau nggak salah karena menang juara harapan itu. Dan kalau saya berikan gitu. Ya nggak tombok-tombok mau haji saat itu tak juga tapi nggak tombok mau haji ya Bu. Iya saat itu bener langsung saya dapat amplopan itu saya masukkan itu pas di Padang itu saya ingat itu. Iya yang waktu di luar Jawa itu dia. Wah itu jadi kalau saya ada pokoknya saya mau kemana-mana mau lomba atau mau punya pekerjaan apa itu saya mesti minta didoakan. Betul. Dan memang doa orang tua itu yang paling mabrur, yang paling mustajab gitu ya, yang luar biasa. Baik, Ibu di perjalanan menulis kan memang banyak sekali suka dukanya. Mungkin di luar sana banyak sekali juga teman-teman inspiratif di ruang inspirasi itu yang mau menulis, tapi kadang blunder, termasuk saya. Berani semangat di depan nih, lihat Ibu semangat nih, nanti tulis semangat, cover oke, semangat. Di tengah-tengah nih kadang. Bagaimana menjaga konsistensi sampai di titik mood yang ya harus selesai begitu? Saya ada jeleknya ya enggak? Saya tuh kalau di target, nah mendekati target itulah otak saya itu akan berpikir keras sehingga semua ide itu akan meluncur dengan sendirinya. Bahkan saya dulu pernah menyelesaikan LKS itu 2 itu dalam waktu 1 hari itu pernah 2 LKS selesai. Wow, dari pagi sampai sore langsung kirim gitu. Jadi Bu, jadi gitu ya selesai juga itu. Kalau kata teman-teman saya tuh otak odol. Nah, perlu dipencet orang betul. Dan sampai sekarang kalau sudah limited target barulah
dikerjakan, dilaksanakan, dan yang keluar ide yang mengalir begitu saja. Makanya sering dimarahin suami saya. Jadi kalau malam-malam dia mesti akhirnya bobo, mepet waktunya mesti ada itu. Kayak itu tadi. Jadi kadang enggak ngeh gitu kalau masih jauh-jauh. Kalau udah dekat hari, idenya apa ya itu nanti baru muncul gitu. Iya. Kadang-kadang muncul saat kayak gitu. Berarti memang harus ada ini orang yang menjadi apa ya, pemecutnya gitu ya. Betul. Biar selesai gitu. Kalau ini cuma project sendiri akan selesai. Selesai. Makanya saya sering ya mencoba untuk masuk ke FGSM itu yang saya Forum Guru Sleman Merules. Itu kan saya mulai tahun 2017 itu maksudnya juga nggak sengaja itu karena ada kuota 30, terus satu orang itu Om Fendi namanya itu memasukkan saya, ayo satu orang jenengan atau Bu Atik, akhirnya Bu Atik udah jangan aja, akhirnya saya masuk sampai sana sampai sekarang ya itu di forum itulah saya rutin menulis karena tadi itu ada pelecetnya, Ya, ada target juga, ada Bu Sekjen yang galak. Jadi kalau saya belum mengumpulkan, wah langsung diteror lewat WA. Bu Wib, maaf. Dari beliau yang selalu melecet saya, ayo Bu kayak gitu. Kalau ada betul. Saya kan bukan PNS ya, saya swasta gitu. Jadi apa-apa ya harus melakukan sendiri, gitu. Gak bisa mengandalkan. Nah makanya ya itu tadi saya mesti nyari-nyari mana celah yang bisa dimasuki ya saya masuki. Gitu. Jadi kalau ada tawaran mampu enggak gitu, kadang kayak kemarin tuh yang dari Komeme itu Bu mau enggak gitu, apa ini tentang apa ini ya mampu ya saya ikut gitu. Tapi ketika Bu ini mas apa keguritan bahasa Jawa ya aku raiso ya saya mundur, saya nggak bisa pakai bahasa Jawa asli padahal gampang itu tetap saya bukan menguasai ilmunya, saya ragu ya Pak, takutnya nek keliru saya nggak gitu mengajarkan, kok keliru kan nanti ya gimana, saya mesti makanya kalau saya nggak mampu ya saya mundur gitu. Jadi kalau yakin mau jalan gitu ya Bu, Jalan terus jadi loh, itu loh luar biasa loh. Dengan adanya pelecutnya tadi, ada deadline itu bisa menyebabkan keluarlah ide-ide luar biasa dan cemerlang tadi. betul sekali. Jelek itu bacanya. Memang menjadi apa ya Bu? Memang menjadi sesuatu yang sudah lazim gitu. Kayaknya memang di luar sana tuh kadang ketika di over deadline itu memang selesai. Memang ada dua faktor nanti. Selesai bagus dengan baik seperti yang sudah dialami Ibu, atau selesai apa adanya yang udah nanti kan gitu. Seleksi alam seperti itu gitu. Luar biasa. Harapan terbesar Ibu ketika nanti ini kan sekarang kita masih menghadapi PDR nih atau PJJ, apalagi Ibu mengampu kelas tinggi. Suka duka selama PJJ apa sih Ibu? Kalau sukanya ya apa ya lebih banyak nggak sukanya betul. Karena kalau mau persiapan mengajar itu lama dan banyak yang harus dipersiapkan, terus nggak bisa ketemu anak-anak. Enaknya kan ketemu anak-anak jelasin, kalau mereka nggak ngerti ya segera kita atasi. Nah kalau sekarang mau ini bisa apa tidak itu kadang tidak tahu tuh, jadi itu yang kadang tuh menurut saya banyak dukanya ya Mbak. Banyak dukanya. Iya, sukanya dikit-dikit. Betul. Malah kadang enggak. Kalau mereka ngirim tugas harus ngoreksi karena sampai berhari-hari ngoreksi terus, nah kayak gitu. Apalagi yang waktu belajar 8 jam atau kita bekerja 8 jam, sekarang malah 24 jam ya Bu. Dengan kompleksitas anak-anak dan permasalahannya. Jadi mungkin sedikit menjawab stigma atau apapun isu yang berada di luar sana, bahwa yang menganggap guru itu ketika pandemi malah semakin enjoy, malah semakin enak. Bener gak sih Bu? Malah gak enak. Kerjanya jadi full time 24 jam, karena tengah malam harus ngoreksi, harus dikejar ini selesai. Belum nanti kalau
luring, kan ada luring juga dari luring itu. Nah, luring nanti lebih banyak lagi karena kan yang dikumpulkan buku kadang LKS. Nah, seperti itu nanti harus dikejar 1 minggu harus selesai. Nah, kalau pakai daring kan kadang pakai Google Form untuk enak, tinggal lihat itu bisa gitu. Nah itu. Betul, belum lagi waktu dengan keluarga pasti tersita kan Ibu? Ya, sangat betul. Weekend aja berasa weekday ya, karena memang banyaknya sekali hal yang harus kita persiapkan. Belum lagi urusan BDR, tambahan pekerjaan di luar ngajar kan banyak Ibu. Mungkin di kepanitiaan atau mungkin di ketugasan lain. Belum Ibu sering mengikuti lomba. Pernah di titik lelah nggak sih Bu? Tidak pernah saya. Alhamdulillah. Cuma kalau apa ya, karena saya ketika namanya awal tahun gitu ya menerima SK untuk mengajar di kelas 6 gitu, ya sudah berarti harus diterima, ya harus bagaimana caranya bisa meluluskan dengan nilai terbaik, ya itu berarti semua usaha harus dilakukan. Dan kebetulan alhamdulillah wali murid SD Muhammadiyah Sekolah itu orangnya welcome semua, jadi ketika saya mempunyai program apapun itu nanti mereka selalu mendukungnya itu, dan alhamdulillah welcome dan selalu membantu. Termasuk kemarin itu yang baru saja saya menjadi editornya ya, kemarin pas BDR yang tahun kemarin itu kan ya kayak kehilangan gitu loh, anak-anak kehilangan, sehingga saat itu saya mengumpulkan hasil karya anak-anak, saya coba curhat dengan itu Bu Romi, Mbak punya kayak gini gimana, pas terbit ke wae gitu kan. Akhirnya saya punya unek-unek kalau saya mau menerbitkan gimana gitu kan. Akhirnya semua pekerjaan anak itu yang dikumpulkan ke saya yang pas BDR itu saya kumpulkan, saya editor sendiri, kemudian saya itu udah kayak gini, oke, tinggal nyari sampul gitu kan. Terus akhirnya sampul saya tinggal minta foto sama anak, terus dibuatkan sampul, di ISBN kan sama itu kanwal publisher itu, jadilah buku. Wow. Jadilah buku Semuka 2020. Jadi alhamdulillah anak-anak jadi punya kenang-kenangan ketika BDR ini, ternyata tidak hanya ya wis lah gitu. Ada semangat tersendiri untuk bisa berkarya juga ternyata ketika ini tinggal nunggu besok launchingnya aja. Buku udah ada di sekolah itu, tinggal launching aja itu. Keren. Berarti harus ada sesuatu yang luar biasa. Pasti ini ada pemikiran dari sosok gurunya kan Bu? Ya. Nah, Ibu kan memiliki pemikiran-pemikiran yang super jenius menurut saya. Dan itu yang mungkin perlu dibangkitkan lagi untuk teman-teman yang mungkin sudah sedikit lokro kan ini. Ini udah 7 bulan nih ngajar dari rumah, belum lagi pekerjaan sekolah, belum lagi rumah. Mungkin yang punya putra kecil, ini merupakan satu dilema tersendiri mungkin Bu, karena pegang spirit yang luar biasa Ibu untuk teman-teman guru di luar sana, di sobat inspirasi semuanya, mungkin bisa semangat lagi. Apa yang menjadi cita-cita guru itu benar-benar harus kita utamakan, bahwa untuk membersamai anak-anak sampai di titik mereka lulus seperti itu. Kalau bagi saya ini kan dari Dinas Pendidikan sudah mengumumkan kalau SD SMP tetap akan ada ujian, namanya AKM atau Jogja itu ngambilnya ujian berstandar nasional tingkat daerah atau UASBN, apalah namanya, sepenting ujian. Ya itulah yang menjadi dari kemarin saya sampai nggak bisa tidur. Tapi terus akhirnya ketika saya mencoba untuk bertukar pendapat dengan Bu Ati tadi, ya kita mendapatkan ya istilahnya jalan, dan kebetulan saya juga merupakan narasumber yang di kecamatan, sehingga ketika ada apa-apa mendapatkan pertama kali info. Nah sehingga dari situ ya kami punya pemikiran apa yang harus dilakukan, baik itu mau daring, luring. Nah kita kemas bagaimana caranya anak-anak tetap bisa mendapatkan materi dan bisa mendapatkan evaluasi dan penilaian seperti biasanya walaupun kita tidak berjumpa. Kita tetap mendidik anak-anak untuk jujur, untuk mengerjakan sendiri, karena bagaimanapun kami itu karena mungkin sudah lama jadi guru ya, jadi tahu kok ini anak yang jujur apa tidak itu kerasa itu. Jadi kalau umpamanya nanti anak ini kok kelihatan
dia tidak jujur kayak mereka pernah dituliskan sama orang tuanya itu, ya nanti kami langsung WA sama orang tuanya itu, kami tegur gitu loh, meskipun hanya lewat WA itu nanti orang tuanya oh ya nanti dia bisa kembali ke jalan yang benar. Ya itu pokoknya berusaha untuk selalu semangat gitu aja saya, supaya semangat dan semangat untuk bisa menjalaninya. Kalau umpamanya besok di tengah perjalanan gitu kok ada sesuatu hal kayak tahun kemarin tiba-tiba ditebas habis di tengah jalan, ya sudah kita mau apa gitu loh. Tapi kan kita yang penting sudah menyiapkan, sudah berusaha, jadi tidak gelo lah gitu karena kita sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, saya hanya itu yang selalu saya lakukan ketika pertama kali itu ya, bagaimana caranya, cuma kayak gitu, pasti ada jalan gitu. Guru-guru kudu pinter, aku piye caranya mubeng-mubeng. Seperti itu Mbak, jadi pokoknya semangat aja, selalu itu positif thinking saya, semangat dan selalu positif, mesti akan ada jalan keluar dari itu aja. Kalau namanya besok kok dikabarkan mau apa yang tatap muka terbatas gitu ya, berarti kita harus melakukannya. Udah itu aja, pokoknya manut gitu dan mengerjakan sesuai yang kita bisa lakukan. Pokoknya harus semangat dan menyusun. Nah, saya biasanya menyusun sistem, menyusun strategi. Kalau ini nggak bisa ya pakai ini nggak bisa pakai ini, kayak gitu. Luar biasa sekali. Wow. Berarti memang harus dengan pemikiran matang, dan tadi seperti bilang sampai ibu sampaikan ya, guru tuh harus pintar, cerdas bagaimana caranya itu. Karena kita membagikan ilmu ke anak gak boleh setengah-setengah, bagaimanapun harus total, begitu nggak ibu? Wow, luar biasa sekali Bu Juni pada kesempatan kali ini. Saya mau tepuk tangan virtualnya teman-teman di luar sana yang menyaksikan ruang inspirasi pada kesempatan kali ini. Sangat menginspirasi sekali, sangat luar biasa. Tidak salah kami menghadirkan beliau karena salah satu ciri khas orang luar biasa adalah beliau itu low profile. Ketika saya mengundang beliau, apa sih Mbak yang bisa saya nggak bisa berbagi, tapi begitu saya todong beliau dengan data, beliau langsung memberikan data-data yang menurut saya wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Juni, semoga kesempatan kali ini itu bisa menambah dan memberikan spirit luar biasa kepada teman-teman di luar sana, mungkin adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di tingkat akhir, mungkin bisa menjadi pelecut dan bisa memberi semangat kembali. Katanya kalau generasi pandemi itu generasi corona, menurut saya tidak juga, karena memang mereka tuh tetap akan berjuang dan mereka akan lulus sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi bukan karena lulus karena belas kasihan, tapi memang lulus karena sesuai kemampuan gitu.